Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh semangat untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang akan Bu Anita sampaikan. Siswaku semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kebutuhan. Indikator yang harus kalian kuasai adalah kalian harus mampu menjelaskan pengertian kebutuhan, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan, menyebutkan alat-alat pemenuh kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh pada kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Jenis kelamin, 2. Tingkat pendidikan, 3. Lingkungan tempat tinggal, 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Tingkat pendapatan, 6. Status sosial, 7. Perbedaan selera. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan atau mempengaruhi kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Kemudian, macam-macam kebutuhan itu dapat kita lihat satu menurut intensitasnya atau tingkatannya. Itu ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yang apabila tidak terpenuhi akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Contoh, makanan, pakaian, dan rumah. Sedangkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan apabila kebutuhan sekunder belum bisa terpenuhi, ini tidak berpengaruh besar pada keberlangsungan hidup manusia. Contoh kebutuhan sekunder adalah meja, lemari, jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Pemenuhan kebutuhan akan barang mewah ini sifatnya adalah tergantung pada tingkat kondisi keuangan masing-masing orang. Dan tingkat kemewahan antara satu orang dengan orang yang lainnya itu pun berbeda-beda. Contoh yang termasuk barang mewah atau kebutuhan tersier adalah perhiasan, berlian, mobil mewah, tas mewah, dan semua yang berbau mewah. Kemudian, macam-macam kebutuhan yang berikutnya adalah menurut sifatnya. Itu ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan pada fisik, badan atau jasmani kita. Contoh, sepatu, baju, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani itu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, kalau kebutuhan ini terpenuhi, kita akan memiliki rasa aman, bisa memiliki rasa puas, bisa memiliki rasa tenang, bisa memiliki rasa bahagia. Contoh yang termasuk dalam kebutuhan rohani yaitu rekreasi, ibadah haji, menonton konser, dan menonton televisi, dan sebagainya. Kemudian, kebutuhan yang berikutnya adalah menurut waktu penggunaannya. Itu ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi segera pada saat dibutuhkan. Dan jika ditunda, itu bisa berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup manusia tersebut. Contoh, minuman bagi orang yang haus, makanan bagi orang yang lapar, obat bagi orang yang sakit. Kemudian kebutuhan masa yang akan datang.
Kebutuhan masa yang akan datang itu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, Bu Anita menabung untuk keperluan haji. Bu Anita menabung untuk biaya pendidikan anak dan sebagainya. Kemudian, kebutuhan menurut subjek. Itu ada kebutuhan individual, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual atau kebutuhan perorangan itu kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, makan, minum, pakaian, kacamata, sepatu, mobil. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif itu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jembatan, akan sekolah, pasar, lapangan, masjid, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah kita bahas mengenai kebutuhan, sekarang kita akan bahas alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau sumber daya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, alat pemenuh kebutuhan ini bisa dikelompokkan menurut satu kelangkaannya atau cara memperolehnya. Itu ada barang ekonomi, barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Contoh, sepatu. Kita untuk dapat sepatu memerlukan pengorbanan dengan cara membeli air minum dalam kemasan, tas, dan sebagainya. Kemudian barang bebas, barang yang jumlahnya tidak terbatas sehingga kita memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contoh cahaya matahari, udara, air. Nah, jadi bedanya kalau pada barang bebas, air ini kita tidak perlu melakukan pengorbanan. Tetapi ketika air, misalkan air hujan di ember, kita itu mendapatkan tidak perlu melakukan pengorbanan. Tetapi ketika air tersebut sudah dalam bentuk kemasan, dan dijual, kita memperolehnya memerlukan pengorbanan. Kemudian barang ilit. Barang ilit itu barang yang apabila jumlahnya berlebihan justru membahayakan. Apa itu? Api pada saat kebakaran, air pada saat banjir. Kemudian alat pemenuh kebutuhan berikutnya menurut hubungannya dengan barang lain. Itu ada barang substitusi, ada barang komplementer. Barang substitusi itu barang yang dalam penggunaannya bersifat saling menggantikan dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, nasi bisa digantikan dengan jagung, kopi bisa digantikan dengan teh, AC bisa digantikan dengan kipas angin. Kemudian barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka kurang bermanfaat atau bahkan tidak dapat dimanfaatkan. Contoh, sepeda motor dengan bensin, kopi dengan gula, sepatu dengan kaos kaki. Berikutnya, alat pemenuh kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi, yaitu barang yang dapat digunakan pada proses produksi, atau barang yang dapat menghasilkan barang lain. Contoh, mesin produksi, pabrik atau gedung, lahan, dan bahan baku. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, roti, mobil, pakaian. Kemudian barang berikutnya atau alat pemenuh kebutuhan berikutnya yaitu menurut prosesnya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah itu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
tetapi harus melalui proses produksi. Contohnya adalah kapas, ya. Kemudian barang setengah jadi itu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya benang, tepung. Sedangkan barang jadi, barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, tepung sudah jadi roti atau kue. Terus benang sudah jadi kain atau baju. Itu ya. Jadi itu adalah alat-alat pemenuh kebutuhan. Kemudian siswaku semua, untuk menguji sejauh mana penguasaan kalian pada materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa kerjakan evaluasi berikut ini. Ada 5 soal, silahkan nanti kalian kerjakan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa mengulang materi dari awal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.